Em, kita akan mengulas kembali sedikit mengenai yang udah kita pelajari sampai dengan minggu lalu supaya nggak terlalu bingung ya, karena kejedanya seminggu, udah gitu seminggunya kalian mengerjakan sesuatu yang kaitannya bukan biologi, ujian kartu, apa itu glikolisis, mungkin ada yang kayak gitu, supaya sama posisinya. Oh iya, glikolisis ini kita review sedikit ya. Jadi metabolisme, kita ngomongin metabolisme ya. Ketika kita membicarakan metabolisme itu ada dua pembagiannya. Ada katabolisme sama ada anabolisme. Oke, Hafiz, Adis boleh dimasukin lagi? Udah ada kabar? Sudah, Bu. Udah. Oke. Katabolisme itu artinya adalah reaksi penguraian. Maksudnya reaksi penguraian apa? Reaksi penguraian itu dia akan mengurai, dia akan memecah molekul-molekul yang gede-gede menjadi molekul yang lebih sederhana. Ingat nak prinsipnya yang ada pada setiap pelepasan ikatan kimia, dia bisa melepas energi. Bukan langsung kelepas dalam bentuk ATP sebenarnya, enggak, bukan. Tapi dia bisa melepas H+, dia bisa melepas elektron, dia bisa melepas ada komponen-komponen koenzim pembawa elektron, contohnya kayak NAD+ atau NADH. Nah, yang itu bisa kemudian dikonversi menjadi ATP. Ya, kemudian kalau anabolisme, kita belum mulai anabolisme, tapi membandingkan saja ini reaksi penyusunan atau pembentukan. Jadi antara katabolisme sama anabolisme emang mereka bertolak belakang banget. Yang satu menguraikan, yang satu membentuk, yang satu mecah-mecah, yang satu ngumpul-ngumpulin. Ya, contohnya reaksi katabolisme ini contohnya adalah respirasi seluler yang sekarang kita omongin. Anabolisme contohnya adalah fotosintesis yang nanti akan kita bicarakan. Aku targetnya ngomongin fotosintesis minggu depan. Nah, respirasi seluler, lupa selulernya. Kalau udah ada kata-kata seluler di belakang keterangan istilah sesuatu, respirasi seluler, pencernaan intraseluler, itu berarti udah bukan tingkatan yang sistemik atau udah bukan tingkatan yang ada di organ-organ. Jadi ketika ngomongin respirasi, mungkin masih ada yang menyambungkan, respirasi itu berarti oksigennya masuk lewat paru-paru, dari rongga hidung ke trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Habis itu dibawa sama sel darah merah, diikat sama Fe yang ada di hemoglobin. Udah bukan itu dulu, udah bukan itu lagi. Tapi respirasi seluler adalah oksigennya udah nggak diomongin dia masuk dari luarnya ke dalam tubuh gimana, tapi oksigennya udah nyampe ke sel. Ketika dia dari luar masuk sampai ke paru-paru, dari paru-paru dipindahin ke pembuluh darah, dari pembuluh darah kemudian dibawa sama sel darah merah ke semua penjuru bagian sel yang kita punya, nyampe di sel, difusi ke dalam sel, lalu oksigennya oke. Gue di sel ngapain ya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari bagaimana si oksigen di dalam sel kemudian akan dipakai untuk respirasi. Maka namanya respirasi seluler. Untuk membedakan prosesnya, kalau sistem respirasi itu jalannya. Mekanisme respirasi, pernapasan dada, pernapasan perut, itu sistem respirasi. Tapi kalau yang ini respirasi seluler. Ya, aku geser ke samping. Respirasi seluler yang kita kemarin itu bicarakan, respirasi seluler itu kan berarti dia menggunakan atau tidak menggunakan oksigen untuk memecah senyawa organik. Ada 3 senyawa organik, karbohidrat, protein, sama lemak. Yang kita omongin pertama itu yang karbohidrat. Ya, respirasi seluler yang dia bahan bakunya adalah karbohidrat. Karbohidrat didapat dari makanan.
Kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan, dicerna, diserap dalam bentuk glukosa. Nah, dia mengalami 4 tahap nih. Ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada yang ketiga siklus Krebs, lalu yang keempat ada transport elektron. Ini ya, kita kemarin sampai ke glikolisis. Nah, glikolisis itu dia ngapain? Mengubah apa jadi apa? Glukosa jadi Apa jadi apa? Glukosa jadi asam pirufat, Bu. Mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Jadi si glikolisis ini dia punya substrat awalnya banget berupa glukosa. Kita bikin recapannya di bawah sini deh, jangan di samping. Ke bawah. Kita sekarang bikin glikolisis. Dia terjadi di mana? Di mana terjadinya glikolisis? Di sitosol. Sitoplasma, Di Bu. sitoplasma atau di sitosol. Boleh. Kalian boleh pilih salah satu. Yang mana yang bisa lebih kalian ingat. Mau nyebut sitosol? Oke, nggak apa-apa. Mau nyebut sitoplasma? Oke, nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Dia memiliki substrat awal. Substrat awalnya adalah molekul glukosa atau C6H12O6. Itu substratnya. Senyawa yang akan masuk ke dalam proses glikolisisnya. Kemudian dia akan menghasilkan produk atau hasil atau output berupa apa aja? Ada yang ingat apa aja produknya si glikolisis? 2 asam pirufat ya, Bu. 2 molekul asam pirufat. Terus Lalu 2 ATP. 2 ATP. Lalu Sama 2 NADH. Sama 2 NADH. Ini hasilnya si glikolisis tuh. Nanti kemudian, udah dapat nih hasilnya. Ada 2 asam pirufat, ada 2 ATP, sama 2 NADH. Ketiganya, nasibnya beda-beda. Maksudnya nasib ketiganya kemudian akan melanjutkan ke hal yang beda-beda. Akan melanjutkan ke reaksi yang berbeda-beda. Berbedanya gimana? Kalau misalkan dia ATP, nih ATP, aku kasih highlight warna pink, ATP dia akan dipakai. Udah bentuknya ATP, udah bisa dipakai sebagai energi siap pakai. Ya, yang ATP ini siap untuk digunakan. Yang ini ready to use. Langsung siap. Siapa yang butuh ATP? Tuh pakai tuh kayak gitu. Gampangnya. Kemudian kalau yang NADH, dia belum diapa-apain dulu. NADH ini dia harus lanjut ke elektron transport chain atau ke transport elektron kalau dia ada oksigen. Ya, jadi dia beda tuh. Kalau ATP, ternyata di sebelah sel sini ada yang butuh ATP karena dia mau pembelahan. Ya udah langsung ATP-nya dipakai. Bisa langsung habis juga kalau misalkan dia langsung pakai. NADH dia belum selesai perjalanannya. Dia masih harus lanjut ke transport elektron atau ke ETC. Apa kabar sama asam pirufat? Asam pirufat lebih kompleks lagi. Asam pirufat dia akan punya 2 pilihan nasib. Tuh, aku garisin panjang karena supaya kelihatan. Asam pirufat ini dia punya 2 alternatif. Dia punya 2 option. Dia punya 2 pilihan. Pilihannya apa? Dia bisa aja akan stay di sitosol. Itu pilihan pertama. Bukan pilihan pertama, itu option.
Lalu yang kedua, dia bisa aja dipindahin, kok pindah, kurang N. Dia bisa aja pindah ke mitokondria. Nah, si asam pirufat itu dia nggak selalu oke, kalau ATP langsung dipakai. Oh, kalau NADH dia tergantung bisa lanjut ke ETC apa enggak. Tapi kalau asam pirufat dia kemudian bisa milih nih. Mau di sitosol apa pindah ke mitokondria ya? Dia punya dua pilihan. Dibilangnya dia punya dua alternatif jalur yang bisa dijalani sama asam pirufat. Apakah dia akan tetap stay di sitosol atau dia pindah ke dalam mitokondria? Nah, masalahnya apa yang kemudian bikin pilihannya atau apa yang kemudian menentukan mana yang akan diambil jalurnya? Apakah dia akan stay atau dia pindah ke mitokondria, tergantung pada apa? Tergantung pada ada atau enggaknya oksigen. Ini tergantung atau apa sih bahasa Indonesianya? Berdasarkan ada atau tidaknya oksigen. Maksudnya gimana ya, Bu? Jadi penentu yang bisa menentukan apakah si asam piruvatnya tetap stay di sitosol atau dia dipindah ke mitokondria itu adalah oksigen. We are talking about sistem respirasi yang ketika kita menghirup napas, oh ada oksigen masuk. Oksigennya dianterin sampai sel. Ketika ada selnya, ketika oksigennya nyampe ke sel, mesti ngapain nih oksigennya? Oksigennya harus ada karena dia jadi syarat utama si asam piruvatnya kemudian dapat sinyal, oh ada oksigen, berarti gue mesti pindah ke mitokondria. Kalau nggak ada oksigen, asam piruvatnya nggak akan kemana-mana. Dia hanya akan tetap di dalam sitosol. Nggak akan dipindah ke organel apapun. Dia hanya tetap akan berada di cairan sel, di sitosol. Nah, kalau ada oksigen yang diambil melalui sistem respirasi, oksigennya udah nyampe sel, kemudian oksigennya kayak tuk 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 sudah nyampe ke sel. Nah, ketika si oksigennya ketika oksigennya itu udah sampai sel, maka itu yang menentukan, oh, kalau ada oksigen berarti asam piruvatnya ini yang diambil jalurnya. Dia akan meneruskan reaksinya di dalam mitokondria. Kalau nggak ada oksigen, dia nyari nih, kita nggak ada oksigen ya. Oh ya udah stay aja di sitosol. Gampangnya kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan mau dituliskan keterangannya, ini without O2. Ini jika ada O2. Ya, ketika kemudian, emang apa Bu bedanya ada O2 atau tanpa ada O2? Ketika dia nggak ada oksigen, maka jalur yang akan ditempuh sama si asam pirufat, dia akan masuk ke jalur fermentasi. Namanya respirasi anaerob. Artinya anaerob, respirasi tetap terjadi glikolisis, tapi habis itu udah stuck. Nggak terjadi lagi karena dia kondisinya anaerob. Kalau dia ada oksigen diarahkan ke mitokondria, dia akan lanjut kemana? Lanjut ke proses dekarboksilasi oksidatif. Lanjut lagi ke proses siklus Krebs. Lanjut lagi ke yang tahapan keempat, transport elektron. Tuh. Jadi yang tadi kita bikin bagannya, yang kita bikin daftarnya, Nak, mana ya? Oh, kurang kecil. Nah, yang kita bikin daftarnya ini, berarti kalau ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, sama transport elektron, dia masuknya jalur anaerob atau aerob.
Aerob ya, Bu? Aerob. Kenapa? Karena dia ada oksigen. Ya, yang kita omongin nih mulai dari glikolisis sampai ETC itu kita mengarah ke jalur yang ini, yang dia pindah ke mitokondria karena ada oksigen, maka disebutnya respirasi aerob. Jadi langkah nomor 2, 3, 4 itu nggak akan terjadi kalau nggak ada oksigen. Tapi langkah nomor 1 selalu akan terjadi. Kenapa? Karena dia belum membutuhkan oksigen. Jadi glikolisis itu terjadi dalam kondisi dia terjadi dalam kondisi ada oksigen atau enggak ada oksigen. Glikolisis. Mungkin nggak ada ya, Bu? Dalam kondisi anaerob. Glikolisis belum perlu oksigen. Nih, aku catat di sini ya supaya ngingetin gampang. Nih, belum perlu oksigen si glikolisis. Kenapa kayak gitu? Lah, Bu, tapi respirasi 1, 2, 3, 4 itu disebutnya aerob. Iya. Tapi ketika si glikolisis yang nggak ketemu sama oksigen, nggak apa-apa. Dia tetap bisa terjadi membentuk asam pirufat dari glukosa. Tujuannya apa? 1, memastikan selalu ada pelepasan 2 ATP dari pembongkaran glukosa jadi asam pirufat. Bayangkan kalau semua tahapan respirasi itu benar-benar harus ada oksigen. Ketika kalian lagi lari, jogging atau sepedaan, terus tiba-tiba tiba-tiba napasnya engap ya, mungkin karena ototnya agak-agak nggak terlalu bagus kontraksinya tanpa pemanasan, tanpa persiapan gitu-gitu. Terus kalian kayak kurang oksigen, nggak bisa ambil napas, bisa langsung meninggal. Kenapa? Karena misalkan itu terjadinya pada semua reaksi yang butuh oksigen. Tapi kan enggak. Paling kalau misalkan kalian lagi olahraga, aduh engap, yang kalian lakukan apa? Gitu kan, berusaha ngambil oksigen banyak-banyak, berusaha ngambil oksigen banyak-banyak. Terus apa? Terasanya pegel, terasanya buset atau astagfirullahaladzim, kok kakinya sakit banget ya? Itu apa? Tandanya udah terjadi proses ini di otot. Nanti kita akan berbicara mengenai fermentasi dan efek-efeknya dan dampak-dampaknya nanti ketika udah selesai dari sampai transport elektron. Ya, jadi yang sekarang kita mesti lanjutkan adalah kemarin glikolisis hasilnya ini. 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Lalu ATP, asam pirufat, dia kemudian apakah akan tetap stay di dalam sitosol atau dia akan lanjut ke dalam mitokondria. Ya. Kita akan melanjutkan kalau dia ada mitokondrianya. Kita akan belajar yang jalur ini dulu. With oxygen, dengan oksigen. Ya, kita akan lanjut berarti ke reaksi yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Coba Bu Kiki buka dulu PowerPoint-nya ya. Kemarin sampai glikolisis. Glikolisis kalau mau dilihat reaksi keseluruhannya, maka dia ada 10 tahap, bukan 10 tahap, 10 macam reaksi, mulai dari fosforilasi glukosa sampai pembentukan asam pirufat. Hasilnya 2 asam pirufat, kemudian 2 ATP, dan 2 NADH. Dengan adanya oksigen, asam piruvatnya akan masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu apa? Dekarboksilasi oksidatif. Apa itu dekarboksilasi oksidatif? Lihat keterangannya nih, ada keterangan oksidatif. Berarti walaupun dalam reaksi ini belum kelihatan mana oksigennya, orang nggak dipakai apa-apa kok, tapi dia terjadi dalam lingkungan yang ada oksigennya, gampangnya gitu. Ya, let's make it simple. Kalau misalkan, artinya apa sih? Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu, oh
dekarboksilasi oksidatif itu dia terjadi dalam suasana atau dalam lingkungan yang ada oksigennya. Kemudian dia ngapain? Dia melakukan proses dekarboksilasi. Dekarboksilasi. Kalau misalkan di nama reaksi, kemudian dia depannya ada D something, dekarboksilasi, dehidrogenasi, deaminasi, dia apa lagi? Pokoknya itu yang depannya ada D, artinya adalah melepas gugus itu. Yang istilah di belakangnya. Dekarboksilasi artinya melepas gugus karboksil. Dehidrogenasi melepas gugus yang ada H-nya. Deaminasi melepas gugus amina. Gampangnya kayak gitu. Ya. Nah, dekarboksilasi oksidatif berarti dia akan melepas gugus karboksil. Kalau mau dilihat what is dekarboksilasi oksidatif, apa ya dekarboksilasi oksidatif? Dekarboksilasi oksidatif adalah mengubah asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Duh Bu, namanya kenapa unik banget? Mana saya ingat asetil koenzim A. Asetil koenzim A bisa disingkat asetil-CoA. Masih terlalu susah? Bisa disingkat menjadi ASCoA. Tuh. Boleh pakai ASCoA, boleh pakai asetil-CoA, boleh pakai asetil koenzim A. Kalau mau panjangnya, lengkapnya namanya asetil koenzim A. Ya, tapi boleh kok kalian singkat asetil-CoA atau enggak ASCoA aja, nggak masalah. Si asam pirufat, ketika dia masuk ke dalam mitokondria, itu nggak bisa langsung dipakai asam piruvatnya. Dia harus dirubah menjadi bentuk asetil koenzim A. Nah, pembentukan asetil koenzim A itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara melepas gugus karboksil, namanya didekarboksilasi. Dia mengalami proses dekarboksilasi, dibentuk menjadi asetil koenzim A. Di mana terjadinya? Pirufat diubah menjadi asetil koenzim A itu terjadi pada saat dia pindah dari sitosol masuk ke dalam mitokondria. Jadi dia reaksinya cepet banget, nak. Cepet, kayak bener-bener sekejap. Sambil gerak, sambil jalan, dia berubah. Maka ada beberapa yang bilang, oh dekarboksilasi oksidatif terjadinya di mitokondria. Kenapa? Karena asetil koenzim A-nya akan ditemukan di dalam mitokondria. Ada juga yang bilang, tapi dia sangat bergerak pindahnya dari sitosol ke mitokondria. Maka dibilang, oh pada saat dia berpindah dari sitosol ke mitokondria terjadi proses dekarboksilasi oksidatif. Gak apa-apa, itu juga benar. Yang nggak boleh dibilang adalah, oh dekarboksilasi oksidatif terjadi di sitosol. Salah. Kenapa? Karena hasil akhirnya asetil koenzim A-nya ditemukan bukan di sitosol. Ditemukannya atau adanya di dalam mitokondria. Ya, kalian bisa tulis, oke, dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam mitokondria. Udah gitu doang nggak apa-apa. Ya. Lalu lihat ke reaksinya. Aku mau cerita sedikit di reaksi sini. Ini ada asam pirufat. Nih, ini asam pirufat. Ya, asam pirufat. Dilihat dari strukturnya, lihat dulu ke sini ke depan ke layar. Dilihat dari strukturnya, dia punya 3 atom karbon, dia punya 3 C. 1, 2, 3. Glukosa punya 6 C kan ya? C6H12O6. Berarti satu molekul glukosa akan menghasilkan atau akan membuat 2 molekul asam pirufat. Itu yang ada di hasil glikolisis. Per asam pirufatnya, setiap asam pirufatnya akan melakukan jalur kayak gini. Berarti akan ada 2 reaksi yang kayak begini. Kenapa? Karena kita punya 2 molekul asam pirufat.
Ya, Nak? Nah, per reaksinya, setiap reaksinya, asam pirufat yang punya 3C, 1, 2, 3 ini nih, C yang salah satu C-nya itu dia akan berbentuk COO-. Ini namanya adalah gugus karboksil. Kalau namanya dekarboksilasi, melepas gugus karboksil, ini akan dilepas, Nak. Ini nanti dilepas. Dilepasnya keluar, dipisahin dari molekul asam piruvatnya. COO, dia dilepas menjadi CO2. Ada yang masih ingat nama ini apa? Nama sebutannya CO2 kalau kita sebut apa? Gas apa? Karbon dioksida, Bu. Iya, ini adalah karbon dioksida. Dalam pernapasan ada nggak sih karbon dioksida? Dikeluarin, Bu. Dikeluarin. Gimana reaksi pembentukan CO2-nya? Pertama dari sini. Kenapa tiba-tiba kok masuknya O2, keluarnya CO2? Ini, Nak. CO2 dia terbentuk dari lepasnya gugus karboksil dari asam pirufat. Kejawab deh selama ini. Oh alah, ternyata ketika menghirup nafas O2, emang O2-nya buat apa? Untuk masuk ke dalam mitokondria. Ketahuan ya, belum selesai proses O2-nya. Kemudian ketika menghembuskan napas, kenapa yang keluar CO2? Kenapa yang keluar bukan O2 lagi? Kenapa yang keluar bukan nitrogen, misalkan? Kenapa yang keluar bukan nitrat atau nitrit? Nggak ada ngaruhnya kalau sama N. Tapi kenapa CO2? CO2 pertama yang dibentuk di ekspirasi atau di respirasi, itu dia dapat dari sini. Lepasnya gugus karboksil akan dilepas atau akan dikeluarkan dalam bentuk gas karbon dioksida. Kemudian kemana karbon dioksidanya? Keluarin, orang dia nggak kepake juga. Lalu apa kabar sama sisa piruvatnya? Sisanya, si asam pirufat, dia akan mengikat koenzim A. Koenzim A itu didapat dari makanan yang ada kandungan vitamin B-nya. Terutama vitamin B jenisnya asam pantotenat. Nah, contohnya apa aja, Bu? Gandum. Gandum utuh, berbagai macam gandum. Kemudian yang ada kandungan omega-nya, telur. Kemudian yang ada nukleatnya. Kemudian sumber-sumber sayuran hijau kayak brokoli. Kemudian kayak apa sih, kacang yang hijau banget, kacang polong. Itu ada vitamin B yang namanya asam pantotenat. Harus dimasukin ke tubuh. Kenapa? Kita perlu koenzim A-nya. Buat apa? Buat dibentuk menjadi asetil koenzim A. Lalu dalam pembentukan reaksinya dia akan melepaskan juga NADH. Ya, supaya nggak bingung, Bu, reaksi NADH-nya gimana? Nggak usah terlalu rigid di NADH-nya, nggak apa-apa. Kalaupun mau diajarkan, aku khawatirnya malah tambah bingung, nggak apa-apa. Langsung aja dalam reaksi ini dia melepaskan NADH. Gitu doang. Lalu lihat, ini ada asetil koenzim A. Asetil koenzim A dia punya 2 karbon. Lah kok 2, yang satu udah lepas sebagai apa? Sebagai CO2. Jadi kalau mau dihitung, oh sebenarnya C-nya nggak hilang, C-nya berubah bentuk aja. Kalau di asetil koenzim A dia punya 2 karbon, pirufat dia punya 3 karbon, yang satu kemana, Bu? Lebihnya ini, 1 karbonnya lepas sebagai karbon dioksida. Lalu mungkin ada yang mikir, lah gimana sih Bu Kiki? Orang katanya Bu Kiki materi itu nggak hilang. Nggak hilang, dia berubah bentuk. CO2 dilepas ke udara. Di udara diapain CO2-nya? Dipakai lagi sama tumbuhan buat proses fotosintesis. Proses fotosintesis menggunakan karbon dioksida sebagai molekul dasar untuk membentuk glukosa. Nanti kita makan sayuran, makan buah, makan umbi-umbian, kentang, wortel, segala macam. Kemudian kita makan hewan-hewan yang makannya tumbuhan, sapi, kambing. Itu
C-nya kembali lagi ke kita karena kita mengambil glukosanya, balik lagi tuh CO2, cuman bentuknya bukan karbon dioksida. Jadi sebenarnya cuma muter-muter doang, Nak. Nggak ada yang bener-bener tiba-tiba, ini kemana? Nggak ada jejaknya. Pasti ada jejaknya, pasti ada pengalihan bentuknya, dan pasti akan kembali juga ke kita. Hanya dalam bentuk yang berbeda. Ya, itu maksud aku waktu aku bilang gak ada materi yang hilang sebenarnya. Ada, cuma berubah bentuk aja. Kita akan pakai lagi itu, tapi bentuknya beda. Ya, yang aku tadi sebutkan ini keterangannya. Pirufat mengalami proses dekarboksilasi oksidatif. Karboksilnya dilepas sebagai karbon dioksida. Ya. Kemudian dua karbon yang tersisa di asam pirufat itu dia akan dioksidasi, kemudian dia akan melepaskan H yang nanti akan digabungin sama NAD jadi NADH. Kalau misalkan poin yang keduanya ini mulai dari lalu dua karbon kalian agak sulit mengerti, nggak apa-apa. Karena aku pada akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa deh kalau bagian kimianya tidak terlalu terbahas. Yang penting kalian tahu kalau dia melepas NADH, ya itu aja. Lalu nih yang tadi aku bilang koenzim A itu akan diikatkan ke sisa asam pirufat untuk dibentuk sebagai asetil koenzim A. Koenzim A dibikin sama dibikin sama salah satu jenis vitamin B yaitu asam pantotenat. Maka aku pernah bilang waktu kita belajar sistem pencernaan, nggak boleh menghilangkan satu atau dua jenis bahan makanan atau satu atau dua jenis nutrisi. Karena kita perlu di gandum, di jagung, di kacang-kacang, kemudian di kuning telur, itu ada asam pantotenatnya. Dibikin buat koenzim A. Koenzim A buat apa? Buat ini proses dekarboksilasi oksidatif. Ya. Kemudian reaksi yang ini aku hapus dulu deh, banyak banget coretannya. Bentar, Nak. Takutnya kalian, aduh Bu, saya pusing lihat tulisannya. Oke. Aku hapus. Nah, nih. Ini nih, reaksi yang ini kemudian ingat terjadinya 2 kali. Aku 2 kali. Kita punya 2 molekul asam pirufat. Maka hasil dari dekarboksilasi oksidatif nih, langsung ya tulisin ya. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif atau produk dari dekarboksilasi oksidatif adalah molekul asetil koenzim A. Kira-kira berapa molekul asetil koenzim A-nya total? 2 ya, Bu? 2. Kenapa 2? Karena reaksinya terjadi 2 kali. Nah. Ini 2 molekul asetil koenzim A. Lalu ada ini sama ini yang aku lingkarin tuh. Ada karbon dioksida. Berapa banyaknya? 2 juga, Bu. 2 juga. Ada NADH. Berapa? 2 juga. Ini Nak hasil dekarboksilasi oksidatif. 2 CO2, 2 asetil koenzim A, dan 2 NADH. Nasibnya pun beda-beda tuh. Asetil koenzim A lanjut ke siklus Krebs. CO2 kemana? Nggak dilanjutin ke reaksi mana-mana. Dia langsung berdifusi keluar sel. Dari sel, dia dikeluarin ke pembuluh darah. Sama pembuluh darah, dia akan diangkut menuju alveolus. Sama alveolus, dihembuskan keluar melalui proses ekspirasi. Otot antar tulang rusuk relaksasi, otot diafragma relaksasi, rongga paru-paru mengecil, tekanan dalam paru-paru meningkat, udara keluar, itu ngeluarin CO2. CO2 pertama yang dihasilkan untuk dikeluarkan berasal dari mana? Dari sini. Dari proses dekarboksilasi oksidatif. Ya. Oke. Sebelum Bu Kiki lanjut, ada yang ingin ditanyakan?
Nggak ada. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Aduh, kok lama kepentok. Lanjut ya, bisa ya. Sekarang jam berapa sih, Nak? Oh, masih setengah jam. Nah, tadi dekarboksilasi oksidatif itu terjadinya berarti di mana? Mitokondria ya. Mitokondria, Bu. Ini terjadi di mitokondria, bener. Atau, oh dia pas gerak, Bu. Dari sitosol masuk ke mitokondria. Nggak apa-apa, sebut kayak gitu. Ingat, yang nggak boleh kalian bilang adalah dekarboksilasi oksidatif di sitosol. Salah, bukan di sitosol. Asam piruvatnya iya di sitosol, tapi dia akan berpindah ke dalam mitokondria. Ya. Nah, kemudian kan dia nih pada saat asam piruvat diubah jadi asetil koenzim A, dia ada dua kan, 2 molekul piruvat, 2 molekul asetil koenzim A, 2 molekul NADH, sama 2 molekul karbon dioksida. Pada saat dia pindah si asam piruvatnya dari sitosol ke mitokondria, kan mitokondria organel tuh. Dia punya membran organel. Kemudian yang mau dimasukin asam pirufat. Ini bentuknya udah kompleks. Even itu udah penyederhanaan ya, udah what masih kompleks. Orang glukosa lebih kompleks. Iya, tapi dia belum cukup kecil. Dia belum cukup kecil untuk dipindahin secara difusi. Nah, pirufat dimasukin ke dalam mitokondria, nggak bisa caranya pakai difusi atau osmosis, apalagi beda banget konsepnya. Dia dimasukin ke dalam mitokondria itu dengan cara apa? Dengan cara transport aktif. Jadi, nih, ketika dia asam pirufat dibawa dari sitoplasma menuju ke mitokondria, ini caranya, ini caranya melalui proses transport aktif. Yang namanya transport aktif, ingat nggak sih syaratnya apa? Ada yang ingat nggak? Apa syarat utama dari transport aktif? Butuh ATP bukan, Bu? Dia butuh ATP. Kalau dia transport aktif, dia memerlukan energi. Nah, sekarang yang mau dipindahin berapa? Ada 2 molekul asam pirufat. Kalau dia ada 2 pirufat, berarti dia butuh 2 ATP. Maka di sini nih udah ada penggunaan ATP pada reaksi dekarboksilasi oksidatif. Buat apa? Buat memindahkan asam pirufat ke dalam mitokondria. Lah kok 2 ATP? Iya, 2 ATP. Orang yang mau dipindahin 2 pirufat. Kalau cuma 1 ya 1 ATP. Gampangnya gitu. Ya. Ingat, nanti berapapun ATP yang kita hasilkan, kurangin buat ini karena ini udah kepake 2 ATP. Nah, lanjut. Kemudian oke, dia udah jadi asam pirufat dia udah jadi asetil koenzim A nih. Nasibnya gimana kemudian si asetil koenzim A? Dia lanjut ke tahapan yang ketiga. Nomor 3 yaitu siklus Krebs. Nama benerannya sebenarnya siklus asam trikarboksilat atau siklus asam sitrat. Tapi disebut sebagai siklus Krebs itu karena dia di-discovered pertama kali sama orang yang namanya Sir Hans Krebs. Jadi namanya dia nih dipakai untuk memberikan keterangan siklus yang ini pertama kali ditemukannya sama orang namanya Sir Hans Krebs. Oke, disebutnya siklus Krebs gitu. Jadi kalau kalian pengen nama kalian dipakai di berbagai macam generasi dalam materi lessons atau materi pelajaran, temukan sesuatu, discovering sesuatu, atau ciptakan sesuatu. Nanti namanya nama kalian. Ya, itu intermezzo. Ini siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs, ininya nggak usah, kalian jangan lihat, aduh bingung banget bu tulisannya, nggak usah, langsung ke gambar, lebih gampang. Nah, sekarang semuanya perhatikan dulu ke layar,
Ya, yang lagi nulis, yang lagi ngantuk, yang lagi lihat video, yang lagi main, apapun yang aktivitas yang kalian lakukan, sekarang lihat dulu ke layar. Ini di sini aku menggambarkan, bukan aku deng, ada gambar yang ada bulat-bulutannya. Satu buletannya itu melambangkan satu karbon. Jadi kalau dia ada 3 buletan, itu dia artinya molekul dengan senyawa dengan 3 karbon. Ya. Terus lihat di sini, Nak. Ini ada asam pirufat diubah jadi asetil koenzim A. Berarti ini nama prosesnya apa? Pengubahan pirufat menjadi asetil koenzim A. Nama prosesnya apa tadi barusan? Dekarboksilasi. Dekarboksilasi. Oksilasi. Oksidasi. Atau DO. Tuh. Ya. Lah kok dimasukin? Karena sebenarnya pembentukan asetil koenzim A itu untuk mempersiapkan dia masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, siklus Krebs dia akan diawali dari asetil koenzim A. Asetil koenzim A punya berapa karbon? Lihat buletannya. 2 ya, Bu? 2, dia punya 2 karbon. Dia mau dibikin jadi asam sitrat. Asam sitrat punya berapa karbon? Lihat buletannya. 6. 6, dia mau bikin senyawa dengan 6C. Modalnya dia cuma 2C. Berarti kurang berapa? Kurang 4C. Maka dia akan direaksikan dengan asam oksaloasetat. 4 nih, 1, 2, 3, 4. Gampangnya ada 4 karbon ditambah 2 karbon, totalnya jadi 6 karbon. Itu udah level gampang banget. Oh, makanya dia jadi asam sitrat yang dia punya 6 karbon. Karena reaksinya antara oksaloasetat asid sama asetil koenzim A. Again, tenang aja. Aku nggak akan meminta kalian untuk paham banget reaksi kimianya. Tenang, yang aku minta adalah kalian tahu dalam siklus Krebs apa aja yang berubah, apa aja yang dihasilkan. Ya. Lalu asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Ada nggak perubahan atau pengurangan penambahan atom karbonnya dari asam sitrat jadi asam isositrat? Tidak ada. Nggak ada, masih sama-sama 6 karbon. Ya. Kemudian dari asam isositrat, aku pakai pulpen warna biru sekarang, diubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Perubahan apa yang terjadi di langkah reaksi nomor 3? Lihat atom C-nya. Awalnya dia punya 6 karbon. Alfa ketoglutarat punya berapa karbon? 5, Bu. Hah? 5 ya, Bu. 5C. Wah, asalnya 6. Tapi kenapa ini cuma 5? Kemana yang 1 kira-kira? CO2-nya. Yes, ini yang 1 nih. Ini 1C. Jadi kalau mau dihitung, oh dia ada 6C awalnya. Kemudian dibentuk jadi senyawa yang dia punya 5C dan 1C-nya berbentuk karbon dioksida. Kemana kira-kira karbon dioksidanya? Dikeluarin. Dikeluarin. Oh, ternyata bukan cuma DO yang menghasilkan CO2. Krebs juga menghasilkan CO2. Penghasilan atau pengeluaran CO2 dari siklus Krebs dibentuk atau dihasilkan ketika dia merubah dari isositrat ke alfa ketoglutarat asid. Dari asam isositrat ke asam alfa ketoglutarat. Lalu, oh, dia juga menghasilkan atau melepaskan NADH. Ya, karena ketika dia melepas 1C-nya, ada H plus yang kelepas juga. Karena ada pemutusan reaksi. Kemudian H-nya akan ditambahkan ke NAD jadi NADH. Gitu. Ya. Kemudian dari asam alfa ketoglutarat ke suksinil koenzim A, aku pakai pulpen warna hijau sekarang. Tuh. Awalnya dia 5C. Alah dia berubah jadi 4C. 1C-nya kemana? Ini 1C-nya. Lepas kembali sebagai karbon dioksida. Nih, karbon dioksida. Ini juga sama, karbon dioksida. Setiap dia terbentuk karbon dioksida, langsung lepas.
keluar sel. Dari sel dipindahin ke pembuluh darah. Di pembuluh darah dibawa sama darah, eritrosit. Dibawa sama eritrosit kemana? Atau dibawa sama plasma darah kemana? Ke arah alveolus, paru-paru. Di alveolus kemudian dipindahin ke bronkiolus, bronkus, trakea, laring, faring, keluar dari hidung. Ya. Kemudian suksinil koenzim A jadi suksinat jadi fumarat, masih sama nih 4C, 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 jadi asam malat masih 4C, ini jadi oksaloasetat lagi. Karena dia awalnya sama akhirnya sama-sama ada oksaloasetat, maka dia bentuknya cycle. Kembali ke senyawa awal. Kalian jangan bingung, saya nggak tahu Bu reaksinya, kenapa dia bisa berubah jadi alfa ketoglutarate. Nggak apa-apa nggak tahu reaksinya. Bu Kiki nggak akan meminta kalian harus tahu jenis reaksinya apa. Apakah dia melepas ikatan apanya? Enggak. Yang Bu Kiki minta hanyalah kalian tahu di langkah nomor berapa aja dia melepas CO2. Coba lihat di gambar. Langkah nomor berapa aja dia melepaskan karbon dioksida. Coba lihat. Ada nomor-nomornya tuh. Angka 3 dan 4, Bu. Nomor 3 dan nomor 4. Gimana dia mengubah dari asam isositrat ke asam alfa ketoglutarat dan dari asam alfa ketoglutarat jadi suksinil koenzim A. Tuh CO2-nya. Ya. Kemudian ada berapa NADH yang dilepas, tapi jangan bawa ini karena ini dekarboksilasi oksidatif. Jangan bawa ini. Ini nggak usah dihitung. Mulai dari asetil koenzim A yang sampai kemudian dia muter-muter aja. Ada berapa NADH yang kemudian bisa menjadi produk? 3 ya, Bu. 3. NADH, NADH, NADH. CO2-nya ada 2. CO2, CO2. Ternyata ada ATP juga loh, Bu. Iya, ada ATP. Berapa coba? Lihat yang tulisannya ATP. Ada berapa? Lihat di bagan cari. Mana ATP-nya? 1. Ini doang nih, yang warna kuning. Jangan bulat lagi, supaya nggak bingung. Aku kotakin sekarang. Repot ininya ngasih kode-kodenya. Wait. Nih, ATP aku kotakin. Tuh, 1. Ada lagi nggak yang kira-kira bisa nggak ya dia nanti dipakai kalau dikasih keterangan warna ini FADH. Hijau deh. FADH, nih aku kasih panah, itu pun dia disebut sebagai hasil. Ya, maka kita pakai gambar yang masih polos, lanjut. Nah, dari satu siklus, ini udah aku kasih tuh keterangannya, dari satu siklus Krebs atau dari satu molekul asetil koenzim A yang masuk setiap satunya, itu dia akan menjalankan siklus ini. Sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil koenzim A, suksinat, fumarat, malat, oksaloasetat. Urutannya kayak gitu ya. Hasilnya apa aja? Ada 3 NADH. Kalau yang belum kebayang, tapi mungkin malu mau nanya, dari mana sih Bu 3 NADH-nya? Saya nggak bisa lihat. Lihat ke layar, aku hitungin ya. 1, 2, 3. Yang aku lingkarin pakai spidol warna hijau. Itu NADH. Kemudian dia menghasilkan juga 1 FADH. FADH Bu Kiki pakai warna merah deh. Aku kotakin. Nih, FADH. Tuh. Lalu lihat, 1 ATP. GTP-nya kalian abaikan supaya nggak bingung. Ada 1 ATP. Mana 1 ATP-nya? 1 ATP-nya ini nih. Ini dia ATP pakai warna ungu. Lalu ada berapa karbon dioksida? Ada 2 CO2-nya. Di langkah nomor berapa aja? 3 sama 4. Yang mana? Ini sama ini. Ya.
lihat hasilnya, sama hitung dalam satu siklus berapa produknya. Remember, ingat, camkan, garis bawahi, tebelin, apalagi. Ini kalau dari satu molekul asetil koenzim A. Kita punya berapa molekul asetil koenzim A? 2. 2. Berarti hasil ini diapain? Kali 2, Bu. Kali 2. Betul, karena berarti ada 2 reaksi kayak begini. Jadi ada 2 cycle berjalan sekaligus karena ada 2 molekul asetil koenzim A. Jadi ada 2 yang kayak begini terjadi di dalam mitokondria. Berarti kalau mau ditotal, kalau mau kita tuliskan, berarti total berapa, Bu? Nah, total maaf. Dari dikit lagi. Dari 2 molekul asetil koenzim A, lengkapnya dari 2 molekul asetil koenzim A dihasilkan apa aja atau produknya apa aja? 1. Berapa NADH-nya? 6. 6. Berapa FADH-nya? 2. 2. Berapa ATP-nya? 2. 2. Berapa CO2-nya? 4. 4. Ini nak hasil dari siklus Krebs. NADH sama FADH, kemudian dia akan lanjut ke tahapan terakhir, ke transport elektron. Ingat, setiap dia bentuknya NADH, FADH, dia akan diarahkan ke proses paling terakhir, yaitu transport elektron. ATP-nya udah siap pakai, udah ready to use. CO2-nya lepas, keluar sel. Tuh, nasibnya beda-beda. Jadi setiap produk, di setiap tahapan, mereka nggak akan barengan jalannya. Mereka akan punya pilihan sendiri-sendiri. Kalau bentuknya udah ATP, ya bisa aja dia langsung dipakai sama selnya. Karena emang udah siap pakai. Kalau bentuknya CO2, selnya kayak, oh CO2 nih, lepas. Jangan lama-lama, karena dia racun. CO2 di dalam sel, ketika dia ada di dalam cairan sel, itu dia bisa bikin pH-nya turun. Karena bentuknya jadi asam karbonat. Bisa menurunkan pH. Nggak boleh banyak-banyak. Jadi setiap ada CO2, lepas. Setiap ada CO2, lepas. NADH-nya, ketika bentuknya NADH, atau ketika bentuknya FADH, kemana nih NADH sama FADH-nya? Belum kelar dia. Dia masih harus lanjut ke reaksi yang paling terakhir, yaitu transport elektron. Sebelum ke transport elektron, let's recap. Mari kita recap dari dari dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Tadi mana whiteboard aku? Ini dia. Ini yang tadi kita bikin. Lanjutin yuk kita bikinnya. Nah, setelah glikolisis ada apa berarti? Enakan ke bawah apa ke samping ya? Kalau ke samping, kira-kira kalau aku kecilin ke foto nggak ya? Karena aku mau membuatnya supaya kalian bisa foto samping deh. Bawah deh. Kalau. Yang kedua tadi berarti setelah glikolisis reaksinya apa? Dekarboksilasi. Reaksinya adalah dekarboksilasi oksidatif. Ya, ini aku gedein dulu biar tulisannya enak, jelas, cakep, kegedean. Dekarboksilasi oksidatif. Dekak lagi. Dekarboksilasi oksidatif. Maaf nak, kadang yang mau aku omongin banyak ketika dibentuk di tulisan suka jadi jumbling through everything. Oke, dekarboksilasi oksidatif. Dia terjadinya ini di mana? Di jalan ya, Bu. Di jalan. Dari mana ke mana? Sitosol ke mitokondria. Pada saat pindah dari
Sitosol ke mitokondria. Atau kalau misalkan aduh panjang banget, bisa nggak sih tempatnya satu aja? Boleh kalian sebut. Terjadi di mana? Jangan di bawahnya deh, takutnya keliru. Terjadinya boleh kalian bilang, oh dia terjadinya di mitokondria. Boleh, nggak apa-apa. Tuh. Ya. Lalu substratnya apa? Asam pirufat. Substratnya adalah asam pirufat. Asam pirufat. Kemudian produknya apa? Produknya pakai warna ungu tadi. Produknya apa? Asetil koenzim A. Produk berapa asetil koenzim A? 2. 2. Asetil koenzim A 2. 2 NADH. 2 CO2. Ya. Lanjut ke reaksi selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Di mana nih dia terjadinya? Dalam mitokondria. Dia di dalam tengah-tengahnya mitokondria atau di matriks mitokondria. Di tengahnya banget, di pusatnya mitokondria lah intinya. Kemudian dia substrat pertamanya adalah apa? Asetil koenzim A, Bu. Asetil koenzim A. Produk atau hasil dari 2 molekul asetil koenzim A, ini sebutin duanya deh biar nggak bingung. Hasilnya apa? Berarti berapa NADH terbentuk? 6. 6 NADH, 2 FADH, ATP berapa? 2. 2 Bu. ATP. Terakhir berapa CO2? 4. Yes, 4 CO2. CO2 ternyata dibentuk di 2 reaksi, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Pertama kali dibentuk di dekarboksilasi oksidatif. Tapi yang paling banyak dibentuk itu dari siklus Krebs. Dari 2 molekul asetil koenzim A, dia melepas 4 molekul karbon dioksida. Nggak usah bingung, terus CO2-nya kemana, Bu? Dibuang keluar, difusi keluar. Melalui proses apa? Ekspirasi. Atau namanya menghembuskan napas. Ya. Setiap ada NADH, FADH, dia akan lanjut ke transport elektron. Lalu, coba, ini bisa aku kecilin lagi. Nah, gini. Sekarang bandingin yuk. Kalian udah lihat tuh di layar. Ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs. Hitung dong total berapa ATP yang udah namanya ATP. Dari tulisan di layar kalian. 4. 2 dari glikolisis, 2 dari siklus. Ini kan ya. Nih. Ya kan? Yang aku pakein pink highlight pink, itu dia 2 ATP. 2 ATP. Jadi 4 ATP. 2 dari glikolisis, 2 dari siklus Krebs. Ya ampun, segitu banyak reaksinya cuma 4 ATP. Sayang amat. Kayak glikolisis 10 langkah, DO 1 langkah tapi sambil jalan, siklus Krebs 8 langkah. Udah gitu, ada yang dikeluarin, ada yang diapain, syaratnya ada apa. Ternyata cuma 4 ATP. Sayang amat. Reaksinya banyak, padahal terpisahnya reaksi banyak. Terus gimana? Ingat, kita masih punya NADH, FADH. Nih, NADH dari glikolisis ada berapa? Aku kasih tanda pakai spidol warna biru. Tuh, dari glikolisis 2. Dari dekarboksilasi oksidatif ada nggak NADH? 2 ya, Bu? 2, ya kan? Kenapa bingung? Tinggal lihat aja NADH nih. Ini NADH. Dari siklus Krebs ada nggak NADH? 6. 6.
Totalin coba dari atas sampai bawah. Ada berapa total NADH yang kita punya? Dari glikolisis sampai Krebs. Ada berapa? 10, Bu. Ada 10. Terus di sini ya. Kita punya 10 NADH. Kemudian coba lihat. Pink udah, biru udah, hijau deh sekarang. FADH totalnya ada berapa? 2 ya, Bu? 2, ini doang. Nih, tuh aku kasih keterangannya pakai warna hijau ya. Dari atas sampai bawah cuma 2. Kita punya 2 FADH. Nah, yang 10 NADH, 2 FADH, oh biar lengkap deh. ATP-nya total berapa ATP? Tadi ATP pakai warna pink. ATP total ada 4. 4. Kenapa dia nggak mau gerak? Ada 4 ATP. Dia sesuai sama warna highlight yang ada di tulisannya. Ternyata ketika dilihat, ATP yang ready to use-nya cuma 4 ternyata. Sayang amat. Nah, yang ini dia lanjut ke transport elektron. Proses yang paling terakhir ke transport elektron. Emang dia ngapain? Transport elektron, dia akan mengubah NADH dan FADH menjadi ATP. Ini mestinya kalian bikin panahnya gini, set nyambung. Proses ini terjadinya dalam rangkaian reaksi transport elektron. Enggak sekarang, tenang aja, karena ini lebih panjang lagi. Jadi ini aku jadikan PR. Kita akan membicarakan soal transport elektron pada pertemuan jam tambahan di hari Jumat ya, jam 1 ya. Nggak lama kok, aku cuma perlu 1 jam aja, nggak sampai 2 jam. 1 jam aja untuk kita berdiskus about ini. Proses ini. On Friday. 1 PM. Ya. Itu. Berarti kita udah menyelesaikan 2 dari 3-nya. Nih, glikolisisnya udah, DO-nya udah, Krebs-nya udah, tinggal PR ini doang 1 yang belum selesai. Transport elektron. Oke. Kalau yang tadi ada yang belum selesai mencatatnya, bisa kalian screenshot aja. Kalau misalkan kayak gini, jangan cuman kalian, gampang lah ntar ada rekamannya gue lihat. Atau gampang lah ntar tinggal di screenshot aja gue lihat, gak akan dilihat, serius deh. Jadi kalian screenshot boleh nih, habis itu kalian salin ke buku, ke jurnal, ke notes, ke catatan, atau enggak kalian salin ke buku biologi yang buku paket samping-sampingnya. Kalau cuma ngandelin, ya udah sekarang gue nggak ngerti, ntar gue lihat aja rekamannya, bayangkan ada berapa pelajaran yang kayak gitu, bukan cuma biologi pasti, 4SC, fisika, matematika dasar, belum lagi yang lain-lain, PKN, sejindo, akhirnya videonya banyak banget. Mau lihat yang mana akhirnya? Bingung. Tiba-tiba ulangan. Nggak ngerti. Tiba-tiba, ya kok remet? Udah nggak ada waktu lagi buat remet. Misalkan nih, mau udah nggak ada waktu. Karena apa? Menjelang PTS. Ntar tiba-tiba udah tryout lagi. Ntar tiba-tiba, ya mau udah begini lagi. Banyak banget, nak, targetnya yang harus kalian selesaikan. Maka aku sih harapannya, kalaupun tadi ada yang kelihatan nggak merhatiin, ya aku lewat-lewatin aja. Karena kalau aku coba ini kamu lihatnya apa, yang ada waktunya habis untuk dipakai mengingat-ingatkan. Ya nak, kesadaran dari diri sendiri adalah yang utama dalam masa-masa kalian full agenda di saat-saat sekarang ini. Jadi nggak apa-apa kalau terdistract sedikit-sedikit karena kondisi tiap orang beda-beda. Yang penting habis kalian screenshot, habis kalian ada rekamannya, jangan cuma disimpan di device, di laptop, di tab atau di handphone, tapi diulas kembali. Oke, nggak ngerti sekarang boleh tanya Jumat. Atau sekarang nggak mudeng banget Ibu Kiki ngomongin apa? Ntar deh, coba lihat deh rekamannya. Oh, kok tiba-tiba ada ini? Kok tiba-tiba ini? Tanya, jangan malu-malu. Ya.
Sekian dari aku. Sekarang kalian istirahat sampai jam 9:30. Habis 9:30 kalian masuk kembali ketemu sama Ibu Fitri. Matematika dasar ya? Ya. Ketemu sama Bu Fitri ya, yang mau sholat duha, yang mau berjemur, yang belum sempat sarapan, yang mau lihat media sosial, monggo, ada waktu sekitar 20 menitan. Terima kasih banyak, sehat-sehat. Bu Kiki izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Waalaikumsalam, makasih Bu. Terima kasih. Izin pamit.